Nah, sip. Kira-kira kalau restrain nilai etiknya apa? Nilai etiknya apa? Jayanti kira-kira tahu? Belum konek, Kak. Iya, oke. Oke. Nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65-75 soal. Kalau pengembangan profesional jarang, paling jarang. 5 soal ya pun itu kalau ada. Oke. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke. Soal yang paling banyak KMB urutan selanjutnya maternitas. Nah, kita belajar sesuai ini. Kita belajar KMB yang banyak dulu, ngurut anak, maternitas, yang klinis dulu 39 Gadar, nanti Gadar, keluarga jiwa, nanti baru KKG dan komunitas. Komunitas keluarga gerontik. Itu terakhir. Oke. Untuk soal D3 yang paling banyak keluar adalah terkait implementasinya. Apa yang harus dilakukan? Itu. Di lead in-nya tuh yang paling banyak apa yang harus dilakukan perawat. Bukan di diagnosa. Bukan apakah masalah keperawatan, bukan. Tapi lebih ke tindakan yang ditanyakan. Nah, itu bedanya. Oke. Kemudian upayanya yang paling banyak adalah tentang sama tindakan. 35-45 soal. Nah, kemudian tinjauan 6, kebutuhan. Yang paling banyak ditanyakan, nah ini kalau ditanya masalah keperawatan dan tindakan, urutan memprioritaskannya persis seperti ini kebutuhannya. Oksigenasi dulu. Jadi lihat sebelumnya sudah paham vignette sama lead in. Dayu, Jayanti, Putu, Dewi, Mutia. Sebelumnya pernah dengar vignette dan lead in? Pernah dengar vignette sama lead in? Maaf, Kak. Tentang apa, Kak? Tadi kurang kedengaran. Lead in. Lead in dan vignette. Pernah dengar? Saya belum, Kak. Oh, oke, siap. Good. Lead in dan vignette. Oke, nanti kita belajar. Oke, kita simak dulu ini ya. Oke. Nah, oksigenasi, cairan, nutrisi, aman nyaman. Nah, memprioritaskan jawaban nanti lihat urutannya ini dulu. Oksigen dulu. Kalau oksigenasi nggak ada masalah, lanjut. Cairan, cek. Di cairan ada masalah nggak? Nggak ada, lanjut ke nutrisi. Lanjut ke aman nyaman. Lanjut ke eliminasi. Di oksigenasi itu masalah keperawatannya hanya 3. Apa saja? Bersihan jalan napas, pola napas, dan gangguan pertukaran gas. Pintar. Bersihan jalan napas tidak efektif, itu kita angkat kalau ada data mayornya. Data mayor itu di vignette-nya. Di vignette itu soal cerita. Datanya adalah ada ketidakmampuan mengeluarkan dahak dari pasien. Ya, betul, sputum. Atau ada bunyi napas tambahan, snoring, gargling, nah kayak gitu ya. Stridor, oke. Wheezing, nah kayak gitu. Maka kita angkat itu bersihan jalan nafas. Kalau pola nafas tidak efektif, kapan kita angkat?
ketika di soal ceritanya itu ada muncul data penggunaan otot bantu napas. Otot bantu pernapasan. Betul. Kalau nggak otot bantu pernapasan, ada retraksi dinding kosta gitu ya. Nah, kalau gangguan pertukaran gas, ada data analisa gas darah. Darah. Bentar. Dengan syarat. Syaratnya adalah pH AGD-nya tidak normal. Kalau pH AGD-nya normal, jangan ambil pertukaran gas. Gitu ya. Oke. Setelah di cairan nggak ada masalah, setelah oksigenasi, kalau dioksigenasi di soalnya itu nggak ada tuh masalah itu. Maka kita cari ada masalah nggak di cairan. Kalau cairan hanya dua, hipopolemi, hiperpolemi. Kalau hipopolemi biasanya ngarah-ngarah ke turgor kulit. Kulit menurun. Tuh, turgornya jelek. Kalau hiperpolemi biasanya ngarah ke derajat udem. Ada derajat udemnya. Kalau nutrisi biasanya ngarah ke penurunan berat badan. Aman nyaman nyeri biasanya skala nyerinya lebih dari 5. Oke. Eliminasi aktivitas istirahat itu jarang ke bawah. Biasanya 4 ini. Oksigenasi, cairan, nutrisi, aman nyaman. Eliminasi biasanya jarang. Nyeri ya. Belajar jarang. Defisit pengetahuan jarang. Oke. Kemudian tuh sama ini juga. Sistemnya pernapasan, jantung, pembuluh darah, pencernaan. Nah, kita belajar KMB persis sesuai ini ya. Mulai dari pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengenal soal UKOM. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ini UKOM ya, UKOM. Sebentar. Mana tadi ya? Oke, sebentar. Resume recording. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Nah, jadi cara baca soal uji kompetensi itu yang dibaca adalah lead in-nya dulu. Pertanyaannya dulu. Jangan baca vignette-nya dulu. Jadi yang dibaca ini dulu. Oke. Kemudian perhatikan apa yang ditanya. Di sini kan yang ditanya adalah apa masalah keperawatan. Nah, gini. Kalau yang ditanya masalah keperawatan, fokus kalian hanya di data-data yang ada di vignette. Jangan tambahkan data yang tidak ada di vignette. Oke? Hindari asumsi pokoknya. Nah, kemudian di vignette itu selalu berisi pertama, pasiennya laki-laki atau perempuan. Kedua, usianya berapa. Ketiga, settingnya di mana. Penting untuk diperhatikan karena ini menentukan bagaimana trik kita menjawab.
Kenapa? Karena kita harus tahu dulu ini soalnya soal KMB, soal anak, soal maternitas, soal jiwa, soal komunitas, soal KGD, atau soal lainnya. Sampai sana paham? Oke, untuk membedakan soal-soal tersebut, lihat settingnya di mana. Pasiennya siapa. Kalau settingnya di ruang interna, ruang penyakit dalam, maka soal tersebut adalah soal KMB. Kalau pasiennya itu usianya anak-anak, maka soalnya soal anak. Kalau di ruangan jiwa, soal Soal jiwa. betul. Jiwa. Betul. Kalau di masyarakat berarti itu soal Komunitas. betul. Kalau soalnya pasiennya sudah tua, kemudian di Panti Werda berarti itu soal Geronti. pinter. Gerontik. Kalau perawat melakukan kunjungan rumah berarti soal Keluarga. 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 Kalau kunjungan rumah berarti soal keluarga. Nah, itu maksud saya. Jadi harus tahu dulu ini soalnya soal apa. Jadi kalian, kawan-kawan, ini adik-adik, harus memakai trik setiap soal tadi. Kalau KMB berarti pakai trik KMB. Kalau masuk maternitas berarti pakai trik maternitas. Begitu seterusnya. Jangan dicampur ya. Jangan dicampur. Karena kalau dicampur, aduh, ambiar. Bablas udah. Gitu ya. Oke. Yang kedua, yang kedua terus si Bapak. Yang selanjutnya adalah ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, berarti ada diagnosa medis. Ada keluhan atau ada diagnosa medis. Nah, dari keluhan tadi atau dari diagnosa medis tadi, kita sudah bisa menerka arah pertanyaan dan jawabannya kemana. Kalau pasiennya diagnosa medisnya asma, kira-kira arah pertanyaannya kemana? Pasti ke sistem Pernapasan. betul. Diagnosa medisnya TB, pasti arah pertanyaannya kemana? Pernapasan juga, oksigenasi, betul? Oke. Kalau keluhannya sesak, pasti ke oksigenasi, pernapasan. Kalau soalnya tentang diare, kemana arahnya? Cairan. Betul. Kalau gagal ginjal, kemana arahnya? Hipovolemi. Hipervolemi, ke cairan juga, hipervolemia. Kalau jantung, arahnya kemana? Iya, iya ke kardio. Masalah keperawatannya arahnya kemana? Kalau nggak intoleransi aktivitas, nyeri, kalau SKA. Kalau enggak, penurunan curah jantung. Itu. Nah, jadi tadi saya bilang keluhan atau diagnosa medis bisa memperkirakan kita kemana arah pertanyaan dan jawaban. Sampai sana dulu paham? Ada yang ditanyakan dulu? Kita pelan-pelan, slow but sure. Yang penting paham. Sampai sana ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Setelah keluhan dan atau diagnosa medisnya, lanjut. Tinggal cari data mayor yang paling banyak. Data mayor itu yang tadi saya sebutkan. Kalau kita ngangkat masalah keperawatannya adalah bersihan jalan napas, berarti data mayornya adalah ketidakmampuan mengeluarkan dahak atau ada bunyi napas tambahan. Gitu ya. Kalau masalah keperawatannya hipovolemi, berarti data mayornya adalah turgor kulitnya jelek. Nah, gitu. Tinggal cari data mayornya. Ini kan yang ditanya masalah keperawatan. Nah, kita lihat data mayornya di sini.
Jadi setelah diagnosa pasti ada data. Anamnesa mengatakan cepat lelah. Cepat lelah berarti ke mana arahnya? Aktivitas. Tidak bisa bangun, aktivitas. Nah, tapi yang harus kita di mindset kita yang kita utamakan adalah cari ngurut dulu, oksigenasi dulu, cairan, nutrisi, aman-nyaman gitu ya. Urutannya gitu ya, memprioritaskan. Oke. Batuk berlendir, ini keluhannya sesak, berarti arahnya kemana? Oksigenasi. Oksigenasi, sip. Berarti arahnya ke oksigenasi ya. Ini kan yang ditanya MK. Batuk berlendir, oksigenasi, nafsu makan, nutrisi, suhu, hipertermi, enggak, normal ya? Oke, berarti enggak ada. Nadi, takikardi, tekanan darah agak sedikit meningkat, hiper, nafas 25, masih normal. Suara nafas ronki, ada bunyi nafas tambahan. Maka terpenuhilah kalau kita ngangkat ketidakefektifan bersihan jalan napas. Karena tadi oksigen dulu ya. Dan masalah di oksigen hanya 3. Tidak efektif bersihan jalan napas, pola napas, dan pertukaran gas. Masih ingat data mayornya tadi? Mau diulang atau kita lanjut? Ulang? Lanjut. Oke. Jadi gitu ya cara jawabnya. Pertama yang dibaca adalah lead in. Pertanyaan, baru cari data di vignette, baru jawab. Oke, good. Oke, next. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga harus tahu. Kemudian fokus diagnosa sistem pernapasan hanya 3 tadi. Bersihan jalan napas, pola napas, dan pertukaran gas. Kemudian intervensi keperawatan pada sistem pernapasan. Ya terkait ketiga tadi biasanya intervensinya batuk efektif, kemudian pemberian oksigenasi, kemudian suction, kemudian fisioterapi dada, positioning, nah kayak gitu. Kemudian diagnosa medis yang selalu diangkat nggak jauh dari TB, COPD, efusi pleura, pleuritis, sama pneumonia. Nggak jauh dari sini. Nah nanti kita bahas satu-satu. Nah sekarang nilai normal pengkajian pada sistem pernapasan. Respirasi rate ini untuk KMB berarti dewasa ya. Jangan pakai di anak ya. Jangan pakai di anak. Respirasi rate normal adalah 10-25 kali per menit. Kemudian bunyi napasnya yang normal adalah bersih, tidak ada bunyi napas tambahan. Yang tidak normal, ini harap diingat, kalau pasien asma, nah contoh soal kayak gini. Perawat melakukan pengkajian, pasien didiagnosa asma, perawat akan mengauskultasi. Bunyi napas yang ditemukan adalah, maka jawabannya apa kalau asma dan PPOK? Wheezing. Diingat-ingat ya. Wheezing itu ditemukan pada pasien asma dan PPOK. Ya, PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronik, PPOK atau COPD. Nah, perkusi paru.
Perkusi paru yang normal itu bunyinya sonor. Harap diingat. Nanti saya berikan ini materinya. Perkusi yang normal adalah sonor. Yang tidak normal adalah hipersonor itu kalau pada pasien pneumotorak karena isinya udara. Kalau pasiennya hematotorak itu dullness. Kalau terjadi konsolidasi paru atau kolaps paru, bunyinya peka. Saya ulang, ingat-ingat. Bunyi pada saat perkusi paru normal, yang normalnya perkusi paru hasilnya adalah sonor. Hipersonor pada pneumotorak, dullness pada hematotorak, peka pada konsolidasi paru. Dan satu lagi biasanya, friction rub kalau pada pasien dengan diagnosa pleuritis. Ingat-ingat. Oke. Bentuk dada yang normal adalah simetris. Kalau pada pasien TB, biasanya bentuk dadanya adalah pipih. Oke. Sampai sana, ada yang ditanyakan? Atau saya kecepatan? Enggak ya, cukup ya? Speednya cukup? Atau perlu dipelanin lagi? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke AGD. Tadi pertukaran gas itu kalau AGD-nya nggak normal kan? Nah, jadi harus tahu nilai AGD normal. Yang wajib dihafal di AGD cukup 3 aja. pH, PCO2, dan HCO3. Ingat, pH 735745, PCO2 3545, HCO3 2226. Oke, kita lanjut. Kadang ditanya juga mengenai interpretasi dari AGD. Asidosis itu kalau, nah sok tulis. Asidosis kalau pH-nya di bawah 735. Alkalosis kalau pH-nya di atas 745. Sampai sana paham? Saya ulang. Asidosis 735, alkalosis 745. Nah, sekarang kita membedakan respiratorik dan metabolik. Kalau respiratorik, yang naik atau turun, yang berubah, yang tidak normal adalah PCO 2. Siap. Respiratorik tuh. Respiratorik. Sedangkan HCO3-nya normal. Kalau metabolik, PCO2-nya normal, tapi yang berubah adalah HCO3. Sampai sana paham? Ada yang perlu ditanyakan? Perlu diulang nggak? Lanjut? Lanjut ya? Izin bertanya, Kak, Ya, untuk mari. Respirator itu kan PCO2-nya yang berubah angkanya itu Di maksudnya bawah berubah itu di 35 bawah atau di di atas bawah. 45. Oh, iya. Berarti Ya, yang HCO3-nya juga sama, Kak, ya, kalau dia metabolik di bawah 22 atau di di atas atas 26. 26. Betul, pintar. Kasih, Kak. Sip. Kita ulang ya. Ulang. Kalau asidosis pH-nya di bawah 735. Alkalosis pH-nya di atas 745. Untuk membedakan mana dia respiratorik, mana dia metabolik, kalau respiratorik nilai PCO2-nya itu
lebih dari 45 atau kurang dari 35. Sedangkan nilai HCO3-nya normal, tetap 22 sampai 26. Kalau metabolik yang berubah adalah PCO2. Maaf, metabolik yang tetap adalah PCO2, yang berubah adalah HCO3. Gitu ya? Sip. Untuk D3 nggak akan ditanya sampai terkompensasi, nggak akan. Nah, sekarang kita masuk per diagnosa medis. Tanda normal dan diagnosa yang sering ditanyakan. Keluhan kalau munculnya ke TB paru, tanda TB paru adalah ini. Pasien mengeluh mudah lelah, sesak, batuk berdarah, batuk lebih dari 2 minggu, dan berat badan menurun. Kalau di vignette-nya, di soal ceritanya, keluhannya seperti ini, maka pasiennya kita curigai TB. Gitu ya? Oke. Kemudian di hasil pengkajian, nah, kadang pertanyaannya kayak gini. Perawat melakukan pengkajian inspeksi, pasien didiagnosa TB. Apa temuan dari hasil pengkajian perawat? Dari hasil inspeksi bentuk dada. Bentuk dadanya pipih. Sip. Oke, ini jarang ditanya. Kemudian cara penularannya adalah droplet infection atau airborne. Yang sering ditanyakan adalah tindakan pencegahan atau penkes pencegahan. Pencegahan penularan. Kalau tindakan pencegahan perawat berarti kita memakai APD. Memakai masker. Bukan masker medis ya. Masker pernapasan khusus. Kalau mau memandikan berarti harus pakai sarung tangan, pakai gaun, pakai masker pernapasan khusus. Oke. Dan kalau tadi di vignette-nya itu dibilang pasien didiagnosa TB paru, kemudian di lead in-nya ditanya masalah keperawatan utama, maka kemungkinan jawabannya hanya 3. Tadi saya bilang, bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, sama gangguan pertukaran gas. Data-datanya, data mayornya sama kayak tadi. Kalau bersihan jalan napas, ada ketidakmampuan mengeluarkan sekret, ada bunyi napas tambahan. Kalau pola napas tidak efektif, ada penggunaan otot bantu napas. Kalau pertukaran gas, ada hasil AGD yang tidak normal pH-nya. Intervensi keperawatan utama, nah ini yang sering banyak di D3 proporsi soalnya. Yang paling penting adalah edukasi pencegahan penularan. Jangan membuang dahak atau ludah sembarangan. Kalau pasiennya masih meludah sembarangan di sana. Kemudian terapi oksigen. Terapi oksigen itu sesuai nanti di bawah ya ada. Pakai nasal kanul, pakai simple mask, rebreathing, non rebreathing. Sama prosedur pemberian oksigen. Kemudian batuk efektif. Batuk efektif yang harus dilihat adalah indikasi kontraindikasi sama prosedural. Kemudian postural drainase sama satu lagi fisioterapi dada itu satu paket. Kemudian nutrisi pada pasien TB, kalau ditanya tentang nutrisi, manajemen nutrisinya pada pasien TB, ingat-ingat tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian kalau di vignette-nya bilang pasiennya tidak patuh minum obat atau dibilang ini sudah pengobatan lini 2, maka yang jadi masalah adalah kepatuhan minum obat. Maka penkes tentang pentingnya patuh minum obat. Sampai sana jelas? Pertanyaannya nggak jauh dari ini. Dipastikan paham? Bisa dipahami? Paham, Kak. Siap. Kemudian tes dahak proseduralnya. SPS. Sewaktu pagi sewaktu. Sewaktu pertama itu pada saat pasien datang. Oke.
Kemudian pasiennya dikasih POT. Kemudian P yang paginya itu pagi 2 hari setelah periksa tadi, pada pagi harinya setelah bangun tidur nyimpen dahak ke pot yang kedua. Kemudian sewaktu lagi pada saat di fasilitas pelayanan kesehatan pada saat ngumpulin hari keduanya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Tes mantok. Oke. Pada dewasa ya. Pada dewasa, pada anak beda lagi mantok tes. Pada dewasa, tes mantok yang harus diingat, yang diinjeksikan berapa? 0,1 mili. Diberikan secara intradermal atau intrakutan. Harus diingat ya. Di bagian mana? Bagian volar, permukaan belakang lengan bawah. Bentuk sudut berapa? 15 sampai 30. Dikatakan berhasil kalau ada indurasi muncul 6 sampai 10 mili. Kapan dibacanya? Setelah 2 hari atau 3 hari, 48 sampai 72 jam. Untuk tes mantok, ada yang perlu dibahas? Paham? Kita lanjut. Hasil tes positif dinyatakan pertama. Ada beberapa. Ada yang 5 mili positif, 10 mili positif, sama 15 mili. Lihat di vignette-nya, kalau pasiennya terinfeksi HIV, muncul aja lebih dari 5 mili, lebih dari sama dengan 5 mili, dia sudah positif TB. Ingat ya, pasien HIV 5 mili. Yang kedua, pasiennya close kontak dalam waktu 2 tahun. Close kontak dengan apa? Yang positif TB. Oke. Yang kedua, kalau yang 10 mili, pasiennya datang 10 mili positif gitu ya. Datang dari prevalensi tinggi TB. Kedua, pengguna nafza. HIV-nya negatif tapi dia pengguna nafza. Kemudian pasiennya punya kondisi klinis yang berat, yang buruk. Contoh, DM, malabsorpsi, tumor agnesa, leukemia, limfoma, atau nutrisi kurang dari kebutuhan. Penurunan BB lebih dari 10%. Kalau 15 mili itu bukan dari kesemuanya. Jelas? Oke. Kemudian pengobatan. Ada lini 1, lini 2, ini jarang. Ada muncul. Lini 1, lini 2 ada. Yang sering muncul adalah terkait ini. Lini 1 diberikan 6 bulan dibagi 2 tahap. 2 bulan tahap awal, 4 bulan tahap lanjutan. Kalau kategori 2 atau lini 2 diberikan selama 8 bulan. Dibagi 2 tahap, 3 bulan tahap awal, 5 bulan tahap lanjutan. Oke? Itu. Tahap 2 dikasih kalau pada pasien yang gagal pengobatan. Maka diagnosanya adalah ketidakpatuhan. Oke, lanjut. Kalau asma bronchialis, asma bronchialis, yang sering ditanyakan adalah apa faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya bisa suhu, bisa zat alergen. Oke? Perhatikan aja zat alergen yang menyebabkan dia muncul asma apa. Yang ditanya adalah biasanya faktor pencetus. Tandanya biasanya bunyinya apa kalau asma? Wheezing. Maka masalah keperawatannya kalau untuk asma hanya jalan napas tidak efektif. Cemas jarang.
Intervensinya kolaborasi bronkodilator. Untuk asma hanya itu aja. Kemudian hemopneumotorak. Tandanya inspeksi gerakan dada tidak simetris. Kemudian perkusi hipersonor pada apa? Tadi pneumotorak, dullness pada hematotorak. Masalah keperawatannya pola napas tidak efektif atau kerusakan fungsi ventilasi. Antara dua itu. PPOK COPD. Bunyi napasnya apa? Wheezing. Oke. Masalah keperawatan utamanya bersihan jalan napas tidak efektif sama kayak TB, pola napas tidak efektif sama gangguan pertukaran gas. Data mayornya sama persis tadi yang saya bilang. Oke. Tindakannya suction. Kalau diagnosa PPOK, suction, ingat, suction dilakukan kalau pasiennya tidak sadar. Penurunan kesadaran. Fisioterapi dada dan postural drainase. Oke. Kalau dia tidak mampu mengeluarkan dahak. Batuk efektif. Tidak bisa. Oke. Push lip breathing dan posisi high Fowler. Oke. Lanjut. Ini data-data mayor yang tadi saya sudah simpulkan. Data mayor untuk bersihan jalan napas. Tadi ada bunyi napas tambahan, ketidakmampuan mengeluarkan dahak. Oke. Kemudian pola napas, ada penggunaan otot bantu napas, cuping hidung pada anak-anak. Oke, sama pertukaran gas itu hasil AGD yang tidak normal. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang batuk efektif. Proseduralnya. Tujuan batuk efektif ini ditanyakan di D3. Pertama, melatih otot pernapasan. 2, mengeluarkan dahak. 3, melakukan batuk secara efektif. Baik. Indikasinya dilakukan pada pasien COPD, PPOK, dan emfisema, pada asma, chest infection, pada pasien bed rest atau post-op. Cuman hati-hati, post-op apa dulu. Kontraindikasi, jangan lakukan batuk efektif pada pasien dengan tension pneumotorak. Batuk berdarah, hemoptysis, gangguan kardiovaskuler, hipotensi, hipertensi, infak, itu nggak boleh batuk efektif. Udem paru nggak boleh. Efusi pleura nggak boleh. Oke, alat bahan jarang ditanyakan. Urutannya, siapkan pembuangan dahak, isi cairan tadi, persiapan gitu ya. Buang dahak, bersihkan kale, ini nggak terlalu. Yang paling penting di sini adalah ini. Tarik napas, perawat menganjurkan sudah tarik napas 4-5 kali. Kemudian apa yang dilakukan? Pada tarikan napas dalam yang terakhir, napas ditahan selama 1-2 detik, angkat bahu. Nah, itu ya. Biasanya yang 1-2 detik itu muncul. Kemudian terapi oksigen. Yang sering ditanyakan di terapi oksigen adalah untuk nasal kanul berapa? 1-6 liter. Kemudian simple mask berapa? 6-12. Simple mask 5 5-8. sampai 8. Pintar. Rebreathing mask 8-12. Ini wajib apa ya? Non rebreathing mask 10-12. Pintar. Good. Kemudian prosedural yang sering ditanyakan adalah setelah mengatur posisi. Setelah mengatur posisi biasanya ini humidifier. Ini kenapa saya ini kan yang ini urutannya yang diminta oleh AIPNI biasanya setelah atur posisi ini adalah mengisi cairan humidifier itu ya yang sering ditanya itu. Kemudian oksigenasi tadi sama aja.
terkait humidifier aja ya. Kemudian WSD. WSD diganti 3 kali sehari perbannya. Kemudian perawatan selang WSD. Intinya kalau pada WSD poin yang paling penting adalah cegah terjadinya cegah supaya udara tidak masuk ke dalam. Jadi pastikan selama perawatan si selangnya itu tetap terendam. Pernah melakukan perawatan WSD, kawan-kawan? Pernah, Kak. Sip. Kan ada botol ya, botolnya itu dikasih cairan ya. Iya. Jadi pastikan si selangnya itu tetap terendam di cairan antiseptik tadi. Oke. Kemudian cek ada pertambahan atau enggak setiap kali mau mengganti. Intinya harus tertutup, nggak boleh ada udara masuk. Nggak boleh tertindih, nggak boleh terlipat si selang WSD-nya. Kemudian kalau botolnya pecah, terlepas, segera klem. Ya, segera klem. Nih, ini muncul. Kemarin nemu nggak soal di TO ini? Tentang WSD? Di TO D3 kemarin? Pakai komputer TO kemarin? Atau paper base? Oke. Kemudian yang paling penting juga adalah ini nih. Kapan bisa dicabut? Atau kapan dikatakan berhasil? Pengkajiannya apa yang muncul? Ini, tidak ada lagi darah atau cairan yang keluar dari WSD. Maka bisa dilepas. Jelas? Sampai sana? Ini saya poin-poin intinya aja. Kemudian nebu. Kalau nebu biasanya yang sering ditanyakan adalah setelah memposisikan pasien. Nah, ini jawabannya. Perawat telah memposisikan pasien. Apa tindakan selanjutnya? Adalah mengisi nebu dengan cairan obatnya, ya. Sesuai dosis. Oke, mengisi cangkir dengan obat. Oke, itu yang paling penting. Kemudian posisi untuk fisioterapi dada, untuk postural drainase. Yang paling penting adalah di postural drainase yang ditanyakan posisinya. Bagaimana, miring kanan, miring kiri, tengkurap atau seperti apa, gitu kan? Mudah. Di mana bunyi yang tidak normalnya atau terkumpul sekretnya di mana? Kalau di lebus kanan, maka miringkan ke kiri. Kalau di kiri, maka miringkan ke kanan. Pokoknya posisikan kebalikannya aja. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Yang paling penting adalah kapan dilaksanakan postural drainase? 1 jam sebelum tidur atau 1 jam sebelum makan di pagi hari. Kalau malam hari 1 jam sebelum tidur. Kemudian yang paling penting sebelum dilakukan postural drainase adalah punya refleks batuk, perlu suction dulu enggak? Sama cek toleransi aktivitasnya. Ya. Cek dulu toleransi aktivitasnya. Dilakukan beberapa posisi itu satu posisi tidak lebih dari 40 menit. Jadi tiap satu posisi 3 sampai 10 menit. Ini poin-poin pentingnya. Oke. Lanjut. Oke. Posisinya banyak nih,
A, B, C, D, F, G, H, I, J. Cuman itu enggak, kalian jangan hafal itu. Yang penting adalah kalau ada kelainan di bagian kiri maka posisikan ke seberangnya gitu ya. Kemudian clapping perkusi. Itu caranya, oke. Ini tangan kita seperti mangkok, ditekuk gini. Ditekuk ya. Indikasinya pasiennya mendapat postural drainase. Oke. Kemudian jangan dilakukan kalau pasiennya patah tulang, emfisema sama ya. Ini. Oke, kemudian vibrating. Enggak, jarang vibrating, biasanya perkusi aja. Oke, push sleep jarang. Suction. Nah, suction muncul. Yang paling penting di suction adalah gini pertanyaannya. Sebelum kalian melakukan suction, kalian wajib ngasih oksigen dulu 2-5 menit. Jadi sebelum kalian suction, kasih dulu oksigen. Kemudian pertanyaan yang biasa muncul adalah pada dewasa ya, maksimum adalah 10 detik. Ya. Dengan sambil putar gitu ya, sambil angkat itu maksimum 10 detik. Itu paling oke. Sip. Ada yang ditanyakan sampai sana? Kita lanjut ke soal. Kalau nggak ada. Lanjut soal ya. Lanjut soal. Kejauhan. Nah ini. Oke. Soalnya. Apakah evaluasi yang diharapkan pada kasus di atas? Yang ditanya evaluasi kan? Oke. Yang ditanya evaluasi. Ini jelas ininya tulisannya? Perlu dibesarkan lagi? Cukup? Cukup. Cukup, Kak. Oke. Evaluasi. Kalau evaluasi berarti harus tahu masalah. Oke. Laki-laki 69 tahun dirawat di ruang interna. Berarti soal KMB. Betul, pintar. Keluhannya sesak napas, batuk berlendir. Berarti masalahnya di oksigen. Nah, si pernapasan. Hasil pengkajian tampak lemah, sesak, masih di oksigenasi, batuk disertai lendir. Jelas kemana arahnya? Bersihan jalan napas. Terdengar ronki. Oke. Bersihan jalan napas. Yang ditanya evaluasi kan, tindakannya adalah apa? Di sini pasien melakukan Nebulizer. nebu. Berarti evaluasinya adalah kemampuan mengeluarkan haknya meningkat. Atau kemampuan mengeluarkan sekretnya meningkat. Jelas? Paham? Gitu cara bacanya ya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan arahnya kemana. Mudah? Mudah kan? Bisa diikuti? Perlu diulang caranya? Lanjut ya. Lanjut. Apakah tindakan keperawatan mandiri? Ingat yang ditanya mandiri. Kita lihat 54 tahun bangsa interna penyakit dalam berarti KMB, keluhan batuk produktif pernapasan, tampak batuk produktif namun dahak sulit dikeluarkan. Berarti masalahnya adalah bersihan jalan. Nah, pas.
Pernapasan 24, suhu 38, sering mual tapi tidak sampai muntah, pasien sering minum air hangat dan batuk produktif namun dahak sulit dikeluarkan. Maka tindakannya adalah fisioterapi dada. Kalau sulit dikeluarkan, maka tindakannya fisioterapi. Kalau suction apa tadi saya bilang? Pasiennya tidak Pasien tidak sadar. pintar. Good. Nah, kayak gini. Barusan ini ya. Penurunan kesadaran, gitu kan? Apa tindakan yang tepat kan? Pasiennya penurunan kesadaran di ruang internal berarti soal KMB. Tampak pasien sesak, terdengar suara ronki kasar. Gitu ya? Oke, apa tindakannya berarti? Suction. Oke. Atau bunyinya gargling, suction, gitu ya. Kalau snoring apa? Pasang opa. Oke. Kemudian kriteria hasil nih, evaluasi yang diharapkan. Ini seorang perawat, maaf. Seorang perawat, asuhan keperawatan, berat badan turun. Ini coba lihat polanya, intinya polanya kayak gini. Yang saya bilang, kalau ada beberapa masalah, ini kan ada beberapa masalah nih. Sesak napas, pernapasan gitu kan. Kemudian ada udem. Udem apa berarti? Hipervolemia. Tapi nggak ada derajat udemnya. Harus ada derajat udem ya kalau mau hipervolemia. Kelebihan volume cairan. Ada bengkak. Kemudian BB turun. Berarti masalah nutrisi. Oksimetri 98%. Kan ada beberapa masalah nih. Ada hipervolemia, ada nutrisi, ada oksigen. Berarti yang didahulukan adalah Oksigenasi. betul. Maka kriteria hasil kita cari oksigen dulu. Yang bermasalah ini kan saturasi 88 kan? Oke, jadi evaluasi yang tepat adalah saturasi oksigen berada dalam batas normal. Paham? Paham? Sip. Begitupun dengan menentukan tindakan, intervensi sama masalah. Cari dulu masalah keperawatannya apa, cari utamakan yang oksigen dulu. Oksigen nggak ada, lanjut cairan. Cairan nggak ada, baru nutrisi. Gitu ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Hasil pengkajian jika dilakukan teknik palpasi pada kasus. Nah, harus sesuai. Kalau ditanya di sini palpasi, maka jawabannya terkait palpasi. Kalau ditanya auskultasi, berarti auskultasi. Kalau inspeksi, berarti jawabannya inspeksi. Di sini jelas ya yang ditanya adalah palpasi. Maka ya kalau yang jawabannya terdengar itu kan auskultasi, otomatis salah. Berarti tinggal nyisa jawaban A, B, C. Nah, kita lihat. Di ruang interna, KMB 34 tahun, sesak napas. Hasil X-ray, efusi pleura di sinistra. Sinistra itu bagian kiri. Efusinya di bagian kiri. Maka palpasi taktil vokal primitusnya lebih kencang di mana? Kanan. Karena di kiri ada cairan. Jelas? Sip. 5. Oh, bukan 5, ini 7 mungkin ya. Evaluasi yang diharapkan pada kasus di atas. Evaluasi lagi. Di ruang interna batuk berlendir. Tampak sesak. O2. Batuk disertai lendir. Ronki. Bersihan jalan napas ya. Oke? Bersihan jalan napas. Yang ditanya evaluasi. Karena di sini masalahnya adalah bersihan jalan napas, maka evaluasinya terkait bersihan jalan napas. Apa evaluasi? Kemampuan mengeluarkan sekret. Kalau tidak ada penggunaan otot bantu napas, pola napas. Pola napas ya. Asupan kalori, nutrisi. Betul. Suhu tubuh, hipertermi. Sip. Nah sekarang AGD. Nah latihan. Tadi kalau pH-nya di bawah 735 apa? Asidosis. Betul.
Kalau PCO2-nya yang berubah di atas 35 di bawah 35 atau di atas 45, HCO3-nya tetap Respiratory. Respiratory. betul, pintar. Mudah ya? Jadi kita bedakan dulu pasiennya asidosis atau alkalosis, baru kita pisahkan respiratorik atau metabolik. Kalau respiratorik yang berubah ini, yang tetap ini. Kalau metabolik yang yang berubah HCO3, yang tetap ini. Ya? Mudah ya? Mudah. Jangan dibuat susah. Kemudian lanjut. Tentang WSD. Ingat WSD? Langkah selanjutnya. Pasti WSD itu ngarah-ngarah ke cegah terjadinya udara masuk. Jadi kalau misalkan dibilang di soalnya itu ada botolnya pecah, apa tindakan selanjutnya? Maka segera klaim. Gitu ya. Nah, kalau lakukan perawatan adalah cek si si selangnya tetap terendam. Pasti ke sana jawabannya, nggak jauh. Jadi tanya urutan langkah untuk WSD kan di sini. Oke, kita lihat tindakan sebelumnya. Fiksasi sudah ya. Semua sambung sudah. Urutan selanjutnya adalah mengecek si selang tetap terendam atau ngecek level water seal chamber ya si batas cairannya tadi tetap terendam gitu ya. Oke, sip. Untuk hari ini kalau di Bali udah jam berapa ini? Udah jam 5. Jam 6 kurang. Ah, Jam 6 sip. kurang 15. Mohon maaf terlambat ya. Saya tadi mati lampu jadi sinyal langsung drop. Coba bayangin. Jadi ngidupin dari awal ya. Agak terlambat 15 menit, 20 menit tadi ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh iya. Gini. Nanti kalian download ini ya, download. Jadi ada kenal Edmodo nggak? Aplikasi. Apa Kak? Edmodo. Ini saya share. Aduh. Edmodo. Ini saya share. Belum, Kak. Ah, ini nih. Nah, ini. Tulisannya. Edmodo. Ini nih. Nih yang lambangnya kuning ini, Edmodo. Boleh pakai PC, boleh pakai komputer, laptop, atau boleh pakai HP. Di HP di Play Store ada Edmodo tuh. Itu di-download, nanti saya kirim materi di sana. Mengerjakan soal juga latihan di sana ya. Di Edmodo untuk latihan. Dan saya ngirim materi. Nanti download, kalau kesulitan nanti kabari saya aja di grup ya. Nanti saya pandu ya. Nanti saya berikan kode kelas Edmodo-nya ke kawan-kawan. Itu saja mungkin saya titip. Kita ketemu gini sistemnya. Kan sekarang hari apa nih? Hari Minggu. Nah, hari Senin kawan-kawan ngerjain soal. Hari Selasa bahas sama masuk materi baru. Gitu terus ya. Minggu, Senin ngerjain soal, Selasa bahas materi baru, Rabu latihan lagi, kayak gitu terus ya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Sip, good. Itu saja mungkin dari saya. Selamat malam kalau di kalian mungkin ya. Di saya masih jam 4 nih. Jam 4.46. Selamat beristirahat. Terima kasih. Nanti materinya saya kirimkan sementara ke grup sambil saya nanti share kode kelas Edmodo di grup. Ada yang kawan kalian ada yang belum masuk grup? Sudah semua ya? Sudah ya? Kak. Oh, Sudah. alhamdulillah ya syukur. Oh, mohon maaf Bapak. Hadir, yoyoy, dimaafkan. Saya izin bertanya untuk hari Rabu nih Kak, jam berapa nih?
Kalian kosong jam berapa? Masih kuliah, Kak? Soalnya hari Rabu nih Kak, ada hari raya umat sebalik. Oh. Kan galungan nih ke. Oh iya 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 iya. Jam berapa jadi bisanya? Kira-kira di malam hari bisa? Atau kita mundur di hari Kamis? Gimana? Boleh di hari Kamis, Pak. Boleh boleh di hari Kamis berarti ya. Saya berikan 2 soal berarti ya, 2 soal latihan, soal screening dan soal pernapasan. Jadi hari Seninnya ngerjain soal latihan untuk pernapasan, hari Kamisnya ngerjain soal screening. Screening yang 180 soal mungkin. Itu di malam harinya. Oke, sip. Terima kasih telah menyimak. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup. Semoga mudah-mudahan kawan-kawan bisa lulus kompeten semuanya ya. Oke. Astagfirullah. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Izin akhiri ya. Nanti saya kirim rekamannya. Baik Yuk, Kak. izin live.